Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ataf Tajani Channel. Sebelum menyaksikan tayangan video kali ini, jangan lupa subscribe Ataf Tajani Channel. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada para pejuang CPNS tahun 2000 yang diumumkan kemarin tanggal 30 Oktober 2020. Semoga lancar dalam proses pemberkasannya dan bisa menjadi CPNS yang amanah. Kemudian kita belum mengetahui bahwasannya untuk 2021 apakah ada penerimaan CPNS atau tidak. Kita tunggu saja info dari pemerintah, baik itu Kemenpan RB ataupun dari BKN. Selanjutnya, kita sebagai peserta otomatis harus mempersiapkan semuanya, khususnya dokumen-dokumen yang akan diupload di SSCN sebagai syarat, kemudian tes yang memang menentukan, yaitu tes SKD dan juga SKB. Dari waktu ke waktu peminat CPNS ini semakin banyak. Oleh karena itu kita harus mempunyai strategi jitu agar nilai kita maksimal di tes. Dalam hal ini tes SKD. SKD, apa itu SKD? SKD adalah seleksi kompetensi dasar. Di SKD terdiri dari 100 soal, yaitu rinciannya tes wawasan kebangsaan sekitar 30 soal, kemudian tes intelijensi umum 35 soal, dan juga TKP yaitu 35 soal. Lalu apa saja yang perlu kita persiapkan menghadapi tes CPNS itu? Karena ketika kita akan menghadapi tes, maka harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang pertama adalah banyak berlatih soal. Ini harus kita persiapkan, berlatih soal, karena soal itu semakin kita banyak berlatih, insya Allah kita akan bisa menjawab. Seperti soal-soal tentang wawasan kebangsaan, kemudian intelijensi umum, dan TKP. Kita harus tahu soal-soalnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya seperti apa soalnya, dan kita harus tahu bagaimana cara menjawab dan benar jawabannya. Yang kedua adalah belajar dari buku dan juga aplikasi. Ini bisa kita usahakan membeli buku tentang kumpulan-kumpulan soal. Beli buku bisa di toko buku ataupun mungkin di online. Banyak sekali buku-buku tentang soal-soal SKD. Dan juga aplikasi. Ini aplikasi silahkan teman-teman bisa cari di Play Store atau di Telegram. Kemudian YouTube juga banyak YouTuber yang sudah menjadi PNS yang memberikan informasi-informasi bagaimana cara menghadapi tes SKD ataupun SKB. Kemudian teman-teman pun bisa ikut bimbel online dengan yang kira-kira mempunyai pengalaman, baik itu WhatsApp atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi berbayar lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kiat supaya kita sukses di ujian CPNS nanti di tahun 2021. Mudah-mudahan ada pembukaan lowongan CPNS, yaitu luangkan waktu khusus. Jadi ketika tes CPNS kita jangan sampai tidak ada persiapan. Butuh waktu khusus, kira-kira bagaimana strategi kita bisa menjawab soal dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menguasai kisi-kisi materi soal-soal yang akan keluar.
Oleh karena itu kita harus banyak-banyak belajar agar kita pas tes nanti tidak kaget. Kemudian yang keempat adalah survei tempat ujian. Misalnya kita sudah daftar di instansi A, kemudian kita tahu lokasinya kita di tempat A, maka kita harus survei. Kira-kira kita dengan rumah kita, jarak rumah kita dengan lokasi itu nyampe berapa jam. Jadi kita harus survei dulu supaya kita bisa memperhitungkan. Jangan sampai kita telat datang ke lokasi ujian CAT, karena dari pengalaman SKD kemarin itu banyak yang tidak tepat waktu atau terlambat, dan akhirnya panitia lokal, instansi terkait ataupun dari BKN itu tidak mengizinkan peserta tes SKD yang terlambat. Oleh karena itu kita harus survei dulu agar tidak terlambat. Kemudian teliti. Ketika ujian nanti kita harus teliti mengerjakan soal-soal. Jangan sampai kita terburu-buru. Kita harus paham maksud soal nomor 1, nomor 2 itu seperti apa, dan soal-soal yang lainnya pun seperti apa. Oleh karena itu kita harus teliti bagaimana kita harus bisa menguasai materi-materi tentang logika, kemampuan berhitung, kemudian dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita tahu tes wawasan kebangsaan itu kisi-kisi materinya apa saja. Kita baca materinya, kita banyak-banyak berlatih tentang soal-soal. Kemudian tes intelijensi umum itu seperti apa, kisi-kisinya seperti apa. Kemudian tes TKP juga seperti apa. Kita harus banyak-banyak berlatih agar terbiasa, dan juga pas ujian nanti kita teliti ketika menjawab. Tidak terburu-buru dan juga tidak lambat dalam mengisi soal. Karena soal itu ada 100 dan dijawab oleh peserta itu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Ini ya yang keenam. Tadi sudah saya jelaskan tentang manajemen waktu. Waktu itu sangat penting ya. Kita menjawab 100 soal harus beres dalam waktu 90 menit. Jadi kita harus mempunyai manajemen waktu. Ketika kita misal dalam waktu 70 menit kita bisa menyelesaikan 100 soal, maka kita jangan terburu-buru mengklik beres ujian SKD-nya. Bagusnya kita baca-baca lagi soal-soal ataupun jawaban yang masih kita ragu. Kita cek lagi apakah benar atau salah. Jadi caranya ketika kita ragu dalam menjawab atau masih belum ada jawabannya, kita tulis di kertas. Karena biasanya panitia menyediakan kertas kosong, kemudian ada pensil juga, kita tulis kira-kira nomor berapa jawaban-jawaban yang masih meragukan. Ketika ada waktu kosong, kita cek kembali pertanyaan dan jawaban kita agar mudah-mudahan nilai kita bisa passing grade. Kemudian kerjakan dengan tenang. Mengerjakan soal jangan sampai terburu-buru ya. Kita tenang, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi jangan gerasa gerusu, terburu-buru ingin cepat selesai ya, karena dengan tenang kita akan, insya Allah kita akan mudah menjawab soal-soal yang ada dalam komputer. Kemudian ini yang ke-8, kiat-kiat kita sukses dalam ujian SKD CPNS, yaitu datang lebih awal. Tadi sudah saya jelaskan sebelum, jangan sampai kita terlambat. Misal tes jam 8.30 WIB, maka kita usahakan datang ke lokasi itu jam 6.30 WIB. Jadi 2 jam sebelum tes kita sudah datang di lokasi. Jangan sampai 30 menit sebelum tes kita datang, apalagi kita tes jam 8.30 kita baru datang jam 8.30, otomatis tidak diperkenankan masuk oleh panitia. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting sekali, minta doa kedua orang tua. Ini sangat penting sekali bagi kita semua yang ingin sukses dalam ujian CPNS, yaitu kita minta restu doa bapak kita, ibu kita, doakan anak-anaknya agar sukses dalam tes CPNS, karena memang peminatnya sangat banyak sekali.
persaingan yang sangat ketat. Ketika kita ujian, ketika kita beres ujian, dalam hitungan waktu yang tidak lama nilai akan keluar di layar komputer kita dan juga di komputer di luar atau TV layar lebar di luar, pengumuman akan keluar. Adapun tes SKB kemarin, bahkan inovasi dari BKN yaitu nilainya live streaming. Jadi ketika kita sedang mengerjakan, nilai kita akan ketahuan progres yang sudah nyampe berapa. Begitupun ketika kita selesai, nilai kita pun akan keluar. Oleh karena itu, yang terakhir adalah minta doa dari keluarga kita, terlebih kedua orang tua kita, agar kita dilancarkan dalam tes CPNS nanti. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang menyaksikan video ini. Jangan lupa, adapun berita ini bisa dicek di kompas.com tentang bagaimana cara kita insya Allah tips dari beberapa rekan PNS yang sudah menjadi PNS yang sukses, yaitu Nike Dwi Pertiwi, PNS dari Kementerian Keuangan, dan Abi Rafdi Ramadan, PNS di Perpustakaan Nasional. Ini berita di kompas.com, bisa dicari oleh kita di internet. Oleh karena itu, jangan menyerah. Bagi yang kemarin gagal, terus mencoba lagi. Walaupun mungkin tahun sekarang belum rezeki, mudah-mudahan di tahun yang akan datang rezeki menjadi CPNS. Oleh karena itu, persiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Jangan persiapan seminggu sebelumnya, tapi persiapkan 2 bulan 3 bulan sebelumnya. Insya Allah kalau kita persiapannya matang, insya Allah nilai kita pun akan maksimal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.